Musnita dari kelas 1 CTKI dengan NIM 43225017. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai redoks dari mata kuliah kimia dasar. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari redoks. Redoks adalah singkatan dari reaksi oksidasi reduksi, yaitu reaksi kimia yang melibatkan perpindahan elektron dari satu zat ke zat lain, yang menyebabkan perubahan bilangan oksidasi atau biloks pada atom-atom yang terlibat. Nah, di sini perbedaan antara reduksi dan oksidasi. Yang pertama, reduksi melepas oksigen, sedangkan oksidasi mengikat oksigen. Yang kedua, reduksi menerima elektron, sedangkan oksidasi melepas elektron. Dan yang ketiga, pada reduksi biloksnya berkurang, sedangkan pada oksidasi biloksnya bertambah. Nah, yang kedua, penentuan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau biloks adalah angka yang menunjukkan jumlah elektron yang dilepas atau diterima oleh suatu atom dalam suatu senyawa atau ion, dan dapat bernilai positif, negatif, atau nol. Nah, di sini aturan-aturan pada bilangan oksidasi. Yang pertama ada unsur bebas, biloksnya sama dengan 0. Jadi O2, H2, Fe, P4 merupakan unsur bebas, jadi biloksnya sama dengan 0. Yang kedua ada ion, biloksnya sama dengan nilai muatannya. Contohnya Ca2+, biloksnya sama dengan +2 karena bermuatan 2+. Yang ketiga yaitu unsur logam. Logam golongan 1A, biloksnya sama dengan +1. Contohnya litium, natrium, kalium. Dan logam golongan 2A, biloksnya sama dengan +2. Contohnya MgCa. Dan seterusnya. Selanjutnya unsur fluor, biloksnya selalu -1 karena paling elektronegatif. Hidrogen, biloks umumnya sama dengan +1. Contohnya dalam senyawa HCl, H2SO4, biloks H sama dengan +1. Nah, contohnya pada biloks pada hidrida logam sama dengan -1. Contohnya dalam NaH, biloks H sama dengan -1. Selanjutnya yaitu oksigen, umumnya biloksnya sama dengan -2 dalam senyawa CO2, H2O, dan MgO. Sedangkan dalam senyawa peroksida, biloksnya sama dengan -1. Contohnya dalam senyawa H2O2, Na2O2, dan MgO2. Selanjutnya dalam senyawa superoksida, biloksnya sama dengan -1/2. Contohnya dalam senyawa KO2, NaO2, dan MgO4. Dan pada senyawa F2O, biloks O sama dengan +2. Dan yang terakhir total biloks. Total biloks pada senyawa netral sama dengan 0. Sedangkan total biloks pada senyawa ion sama dengan muatan ionnya. Nah, ada contoh soal. Tentukan bilangan oksidasi dari senyawa berikut. Nah, di sini ada H2SO4 dan MnO4 2-. Di sini diketahui bahwa biloks dari O itu sama dengan -2. Nah, karena ada 4O, maka -2 dikali 4 sama dengan -8. Nah, sedangkan H umumnya itu biloksnya sama dengan +1 karena berada di golongan 1A. Dan di sini ada 2H, berarti totalnya sama dengan +2. Nah, karena ini merupakan senyawa netral, maka nanti total biloksnya harus sama dengan 0. Nah, di sini agar sama dengan 0, maka S ini biloksnya harus +6. Karena +2 ditambah +6 ditambah +8 sama dengan 0. Jadi biloks dari S itu sama dengan +6. Biloks A sama dengan -2 dan biloks dari H sama dengan +1. Selanjutnya ada MnO4 2-. Karena ini merupakan senyawa ion, maka nanti total biloksnya harus sama dengan -2 karena sesuai dengan muatannya. Nah, di sini diketahui bahwa biloks dari O itu sama dengan -2 dikali 4 sama dengan -8. Mn, agar hasilnya -2, maka Mn ini harus bernilai +6. Karena +6 ditambah -8 hasilnya sama dengan -2. Jadi biloks dari Mn sama dengan +6. Nah, selanjutnya reduktor, oksidator, dan hasil redoks. Reduktor merupakan zat yang mengalami oksidasi, biloksnya naik, melepas elektron, dan karena melepaskan elektron ke zat lain, reduktor mereduksi zat lain. Selanjutnya oksidator, yaitu zat yang mengalami reduksi atau biloksnya turun. Itu menangkap elektron, dan karena mengikat elektron dari zat lain, oksidator mengoksidasi zat lain. Sedangkan hasil redoks, yang pertama hasil oksidasi, yaitu bentuk baru dari oksidator setelah melepas elektron, dan hasil reduksi yaitu bentuk baru dari oksidator setelah menangkap elektron. Nah, selanjutnya ini merupakan langkah-langkah dari penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi atau biloks. Sedangkan ini adalah penyetaraan reaksi redoks untuk metode setengah reaksi. Selanjutnya di sini ada contoh soal, yaitu reaksi reduksi oksidasi MnO ditambah PbO2 menghasilkan MnO4- ditambah Pb2+. Nah, dalam suasana asam. Nah, di sini kita perlu menentukan bilangan oksidasinya terlebih dahulu. Di sini ada O itu sama dengan -2, maka biloks dari Mn harus sama dengan +2 agar
hasilnya sama dengan 0 karena ini merupakan senyawa netral. Yang kedua, di sini ada PbO2, di sini O sama dengan min 2 dikali 2 sama dengan min 4. Berarti biloks dari Pb harus sama dengan plus 4. Selanjutnya MnO4 min, ini MnO4 min, berarti biloksnya nanti harus sama dengan min 1 karena bermuatan min 1. Di sini diketahui bahwa O itu sama dengan min 2, min 2 dikali 4 sama dengan min 8, maka Mn harus plus 7 agar biloksnya sama dengan min 1. Ditambah Pb2+, karena ini merupakan, ini muatannya sama dengan 2+, maka di sini biloksnya sama dengan plus 2. Di sini kita identifikasi mana yang mengalami perubahan biloks. Di sini yang pertama ada Mn, di sini plus 2, sedangkan di ruas kanan itu plus 7, berarti mengalami kenaikan biloks, naik sebanyak 5 elektron. Selanjutnya di sini ada Pb yaitu plus 4, dan di sini plus 2 mengalami penurunan biloks sebanyak 2. Selanjutnya kita perlu menyamakan biloksnya antara yang mengalami oksidasi dan yang mengalami reduksi agar sama, berarti di sini perlu dikali 5, sedangkan yang mengalami oksidasi perlu dikali 2. Nah, yang digunakan bilangan pengalinya ini kita jadikan sebagai koefisien dari senyawa-senyawa yang terlibat. Maka di sini karena Mn dikali di sini 2, maka di sini koefisien dari MnO sama dengan 2. Selanjutnya di Mn yang di sini juga dikali 2. Sedangkan Pb di sini itu dikali 5, maka di sini ada dikali 5, dan juga Pb di sini dikali 5. Nah, selanjutnya kita samakan muatan dengan menambah H+. Di sini muatannya itu sama dengan 0 karena 2 MnO ditambah 5 PbO2 ini tidak memiliki muatan sehingga muatannya sama dengan 0. Nah, atau tidak bermuatan. Sedangkan di ruas kanan di sini 2 MnO4 min, di sini berarti muatannya min 1 karena dikali 2, berarti di sini muatannya min 2, ditambah di sini muatannya yaitu plus 2 dikali 5 sama dengan plus 10, jadi total muatannya sama dengan plus 8. Nah, agar muatannya setara maka perlu ditambahkan H+ di ruas yang kekurangan muatan, yaitu di ruas kiri, maka di sini ditambah 8 H+ agar muatannya sama dengan ruas kanan. Nah, selanjutnya menyamakan H dengan menambahkan H2O. Nah, di sini H-nya yaitu ada 8 karena ditambah 8H+ tadi, maka di sini perlu ditambahkan 4H2O agar H-nya sama-sama 8. Jadi hasil akhirnya 2 MnO ditambah 5 PbO2 ditambah 8H+ menghasilkan 2 MnO4 min tambah 5 Pb2+ dan 4H2O. Nah, selanjutnya ada aplikasi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Di sini yang pertama ada perkaratan besi atau Fe bereaksi dengan oksigen atau O2 dan air membentuk karat atau oksida besi. Ini merupakan proses oksidasi. Selanjutnya pembakaran bensin, kayu, atau gas saat terbakar atau reaksi redoks menghasilkan panas dan cahaya. Selanjutnya fotosintesis, tumbuhan mereduksi CO2 dan mengoksidasi air menjadi glukosa dan oksigen, menghasilkan makanan. Selanjutnya ada respirasi seluler, glukosa dioksidasi untuk menghasilkan energi atau ATP, sementara oksigen direduksi menjadi air. Dan yang terakhir yaitu pencoklatan buah, apel atau pisang yang dipotong menjadi coklat saat terkena udara atau mengalami oksidasi. Nah, aplikasi redoks dalam teknologi dan industri. Yang pertama, baterai dan aki. Perubahan energi kimia menjadi listrik didasarkan pada reaksi redoks spontan di dalamnya. Yang kedua, pemutih pakaian. Menggunakan senyawa seperti natrium hipoklorit NaOCl yang bersifat oksidator kuat untuk menghilangkan noda. Yang ketiga, pengolahan logam atau metalurgi. Biji logam direduksi untuk menghasilkan logam murni. Dan yang keempat, pengolahan limbah. Ozon atau oksidator lain digunakan untuk menguraikan polutan. Nah, mungkin itu saja video saya mengenai redoks atau reaksi oksidasi reduksi. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.